Halo, kembali lagi di video rangkaian materi Stack Development. Kali ini kita akan menyelesaikan fitur login di aplikasi Angular yang kita buat. Jadi, di mana sebelumnya kita sudah membuat fitur registrasi ya. Lalu kita sudah menggunakan authorization header juga untuk API yang memerlukan akses token, dan di part terakhir kemarin kita sudah membahas bagaimana membatasi akses menu serta routes. Kita langsung saja ke coding. Ya, kita masuk ke komponen login. Jadi masuk ke login komponen TS terlebih dahulu. Ini. Setelah itu kita masuk ke komponen HTML. Ya. Oke, kita ke komponen TS terlebih dahulu. Nah, di komponen TS kita siapkan metode yang akan digunakan untuk proses login, serta kita siapkan model untuk menampung properti username atau email serta password dari user yang akan login. Nah, untuk modelnya kurang lebih sama seperti di komponen register kemarin. Jadi bisa untuk mempercepatnya kita copy saja ya beberapa metode serta model yang digunakan. Nah, coding yang tidak perlu ini bisa kita hapus ya. Kita hapus saja di login komponen. Kita hapus. Lalu kita tambahkan model. Pertama objek credential, berisi name, email, sama password. Kedua kita buat properti variable form error bertipe string. Ketiga, nah ini nggak kalah pentingnya, sebelum kita mengambil metode onRegister submit sama onDoRegister, kita lakukan dependency injection dulu dengan mengcopy konstruktor. Copy saja, masukkan ke login komponen. Nah, pastinya ini akan error ya, karena kita belum import. Kita import dulu router, lalu router sudah terimport, lalu kita import authentication service. Ya, sudah. Lalu baru kita bisa copy method do register dan on register submitnya. Nah, ini kita copy, masukkan ke register komponen. Login komponen. Nah, karena ini digunakan untuk kebutuhan login, jadi nama metodenya kita sesuaikan. Jadi di sini ada on register, kita ganti on login ya, on login. Begitu juga di kondisinya, jadi yang kita kirim itu cuma name, email dan password ya. Name-nya kita nggak usah cek, seperti ini. Jadi kita cek email dan passwordnya udah dipastikan sudah terisi. Lalu method do registernya kita ganti jadi do login. Do login. Lalu method do registernya kita ganti di on login submitnya jadi do login. Nah, setelah itu kita masuk ke authentication service ya.
di authentication service kita harus buat sebuah method login ya untuk menerima credential. Jadi kita masuk ke authentication service. Silakan dibuka authentication service. Nah, kita punya method register ya. Nah, jadi kurang lebih sama juga metodenya dengan login. Jadi kita copy saja method registernya. Kita pakai. Nah, ini kita ganti jadi login. Terus metodenya kita ganti jadi method login juga. Oke. Dia menerima user juga, returnnya promise. Lalu di data service ini pastikan sudah ada method login ya. Kita cek data service-nya apakah sudah ada. Method login, nah sudah ada ya, sudah dibuat. Jika belum, silakan ditambahkan. Jadi sama juga metode login dan registernya. Yang beda adalah parameter pertama. Parameter pertama itu kita arahkan ke path login. Oke, kita kembali ke authentication service. Authentication service. Oke, kita copy tadi sudah, lalu kita ganti this data service registernya menjadi this data service login. Oke. Nah, subscribe, next. Jika berhasil login kita save token juga ke local storage. Nah, jika error kita reject. Nah, jika selesai ke subscribe-nya kita ganti saja console log-nya. Ini mau dibuat boleh, mau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi kita coba ganti saja jadi login complete ya. Jadi di console log-nya nanti ada pesan login complete. Oke, method login sudah di authentication service. Kita kembali lagi ke komponen login TS. Nah, jadi tadi kita di method do login. Nah, di method do loginnya authentication service-nya jangan lupa diganti menjadi authentication service.login. Ya. Oke, selesai. Nah, untuk catch errornya kita ganti. Ini kita tidak perlu karena register itu errornya kalau email sudah terdaftar maka dia akan error email already registered. Nah, kalau login kan nggak perlu. Jadi untuk login ini kemungkinan errornya adalah all message required atau 404 ya. 404 ini usernya tidak ditemukan. 401 ini ada error di dalam model ya. Tadi koneksi biasanya. Nah, jadi kita kita jebak saja karena ini errornya tergantung dari paspor ya. Paspor kita kemarin errornya seperti apa ini? Konfigurasi paspornya. Oke, nah error paspornya seperti ini. Dia akan menghasilkan message kalau username-nya salah akan keluar incorrect username. Kalau passwordnya salah yang keluar adalah incorrect password. Jadi ada sebuah objek nanti dengan property message ya di returnnya. Sehingga untuk menabatkannya ini kita harus masuk ke dalam objek error lagi. Error seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika error dia akan ambil dari objek dengan property message ya. Itu error.error.message. Oke. Nah, lalu setelah login komponen TS-nya udah kita buat, sekarang kita pakai di login komponen HTML. Oke.
Kita mulai dari form ya. Formnya, nah ini saya ubah ya. Jadi pakai directive submit. Nah, yang metode yang dipanggil adalah on login submit. Oke. Ini pertama yang di tag form ya, yang di tag form. Lalu di tag inputnya ada email dan password. Kita nggak lagi pakai form control, sehingga kita ubah menjadi directive ng model ya. Kita ganti jadi ng model. Model apa yang kita pakai untuk kolom email? Itu objek credential dengan property name. Di credential dot name. Ini untuk yang email. Email, maaf. Email berarti ya, email. Lalu, nah ini bisa dihapus saja. Type-nya dihapus. Lalu kita ke field password. Nah, field password juga sama. Kita nggak pakai form control lagi. Kita pakai ng model. ng model. Keluar. ng model sama dengan credential dot password. Credential dot password. Oke. Ini kita nggak perlu ubah dulu. Kita nggak buat fiturnya. Lalu forgot password ini juga nggak perlu. Mungkin di sini aja ya, yang sign up-nya, button sign up-nya saya ganti jadi router link ke halaman register ya, register. Oke, sudah. Nah, sama satu lagi yang belum itu adalah error ya. Error message-nya itu harus ditampilkan juga. Untuk menampilkan error message kita bisa copy dari register komponen saja. Jadi karena sama ya errornya. Blok yang digunakan itu blok alert. Nah, ini copy saja. Saya ambil dari register komponen. Di copy alertnya, masukkan ke login komponen. Oke, sudah. Terakhir kita coba tes. Oke, kita coba tes login. Coba dipastikan apa namanya, email yang terdaftar apa. Contoh kalau saya ini saya pakai email mamat@gmail.com, passwordnya 123456. Klik login. Nah, berhasil ya, berhasil diarahkan ke halaman to do. Usernya sudah muncul juga. Nah, coba kita klik logout sekarang. Untuk proses logoutnya ini sudah logout, hanya saja komponen yang tampil ini masih komponen to do. Berarti kita perlu perbaiki di saat kita logout, itu berarti ada di app komponen TS ya. Nah, ini di metode logout. Metode logoutnya kita perbaiki menjadi bukan diperbaiki, kita tambah metode ya. Do logoutnya this router dot navigate by URL. Kita arahkan ke halaman login ya. Navigate by URL ke halaman login. Oke. Kita coba tes lagi ya. Kita coba tes lagi. mamat@gmail.com.
Passwordnya 123 456. Klik sign in, close. Oke, kita lihat menu tombol logoutnya, kita coba. Nah, berhasil ya. Jadi ketika logout dia akan kembali lagi ke halaman login. Kita coba dengan user lain yang tidak terdaftar ya. Misalnya Ahmad 123. Ini pastinya belum ada di data saya. Terus passwordnya saya sembarangkan dulu. Kita klik sign in. Nah, ini muncul error ya, incorrect username. Jadi errornya sudah muncul dengan benar. Nah, gimana kalau passwordnya yang salah? Ini passwordnya benar ya. Saya coba ulang. Mamat@gmail.com. Passwordnya saya coba sembarangan. Oke, sekarang muncul incorrect password ya. Sudah berhasil ya. Ya. Fiturnya sudah selesai ya. Jadi fitur loginnya sudah jalan. Artinya aplikasi kita sudah selesai semua fiturnya, dari fitur register, terus to do ya, terus fitur login, logoutnya sudah jalan semua, pembatasan aksesnya juga sudah, sehingga kita bisa akhiri rangkaian materi kita untuk main stack development ya. Oke, selamat mengikuti, semoga berhasil.